Siapa sih politikus yang mementingkan negara kita untuk lebih maju ke depan, yang mungkin mempunyai biaya cukup besar untuk melakukan kampanye besar-besaran untuk menjadi seorang presiden? Kemungkinan besar Pak Prabowo sendiri. Kalau seandainya Ganjar Pranowo diusung oleh Megawati, ini sangat luar biasa. Tinggal mencari Mister Puisi. Wah, hari ini kita akan kembali lagi nih membahas terkait dengan calon Presiden Republik Indonesia yang akan dipilih pada tahun 2024 mendatang. Nah, kemarin kita sudah membahas antara Bapak Anies dan Bapak Ganjar, kemudian ada Bapak Anies dan Bapak Prabowo. Nah, kali ini yang terakhir nih Mister Puisi, kita akan membahas yaitu Bapak Ganjar dengan Bapak Prabowo. Wah, ini sepertinya nih Mister Puisi, karena kalau dari keduanya ini mereka kan sama-sama kuat nih ya Mister Puisi. Nah gimana itu Mister Puisi, karena sama-sama kuat, apakah peluang mereka untuk menang itu bisa? Karena persaingannya pasti sangat kuat gitu Mister Puisi. Terima kasih. Hari ini dalam keadaan sejuk, namun tidak ada rintik-rintik hujan. Kita akan membahas bagaimana sih peluang Bapak Prabowo bila diadu dengan Bapak Ganjar Pranowo. Suasana dingin ini pasti apa yang kita bicarakan menjadi sejuk. Kemudian pasti pendapat-pendapat kita yang ada di dalam otak kiri dan otak kanan kita akan mencerminkan pendapat-pendapat yang sangat objektif. Bila kita bandingkan antara Bapak Ganjar dengan Bapak Prabowo. Tetapi menurut penilaian kami di sini, rasanya sangat kecil kemungkinan apabila calon wapresnya itu Bapak Prabowo melawan calon presiden itu Bapak Ganjar. Kenapa demikian? Karena kita lihat banyak yang mengatakan di media televisi maupun media sosial lainnya, sesungguhnya kedua calon ini banyak mendapat dukungan dari Bapak Jokowi. Apakah itu betul? Yang tahu adalah Bapak Jokowi sendiri. Kita lihat waktu itu 6 pasang mata ada di sebuah pertanian. 6 pasang mata ini ngobrol begitu asiknya, sehingga banyak orang memperkirakan bahwa Ganjar dan Bapak Prabowo akan disatukan oleh Bapak Jokowi. Apakah itu betul? Yang tahu adalah Bapak Jokowi. Apabila itu betul, kemudian Pak Ganjar diusung oleh PDI, kemudian Pak Prabowo dengan sendirinya diusung oleh Gerindra. Tetapi yang sangat sulit, siapakah yang akan menjadi number one? Siapakah yang menjadi number two? Ini akan terjadi perdebatan yang sangat sengit dan sangat panjang. Kenapa demikian? Pemilu ini membutuhkan biaya sangat besar. Yang mungkin mempunyai biaya cukup besar untuk melakukan kampanye besar-besaran untuk menjadi seorang presiden, kemungkinan besar Pak Prabowo sendiri. Tetapi Pak Ganjar tidak punya dana yang cukup, tetapi punya potensi yang sangat besar karena beliau ini dielu-elukan di seluruh Indonesia. Sehingga dia mendapatkan ranking 1 di semua survei yang ada di Indonesia ini. Dibolak-balik, tetap dia nomor 1. Dibolak-balik lagi, tetap dia nomor 1. Nah, peluang inilah yang akan menjadi
daya tarik untuk Pak Ganjar Pranowo. Tetapi apakah popularitas Ganjar Pranowo ini menjadi daya tarik dari PDI Perjuangan? Itu yang tahu adalah Ibu Megawati. Ya. Nah, kalau ada yang bisa mendebak ini, dia hebat luar biasa, dia jenius. Tetapi meramalkan boleh saja, tetapi belum tentu betul. Ya. Nah, kiranya kalau seandainya Ganjar Pranowo diusung oleh Megawati, ini sangat luar biasa. Tinggal mencari pasangan yang kuat yang menguasai daerah Sumatera dan Jawa Barat. Nah, bisa saja Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Ridwan Kamil, bisa saja menjadi kekuatan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kemungkinan peluang bisa menang. Ya. Tetapi bisa saja Pak Ganjar ini dipasangkan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, Pak Ganjar ini kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Ini juga peluang sangat kuat untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Tetapi jangan lupa bahwa program-program kerja yang akan disusun dan akan dilaksanakan oleh kedua kandidat ini juga sangat menentukan kalah menangnya pemilihan presiden yang akan datang. Ya. Kalau program kerjanya ecek-ecek aja yang tidak bermanfaat untuk negeri ini, ya hambar, tidak mungkin akan menarik perhatian bagi rakyat Indonesia. Walaupun dia populer, kalau tidak punya kepemimpinan yang kuat, dia tidak punya program-program yang jelas, tidak ada prestasi dan lain-lain, ya pasti juga akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Ya, benar. Nah, karena apa? Saat ini kita membutuhkan orang yang kuat, jujur, dan punya komitmen untuk memberantas korupsi di negeri ini. Ya. Karena negara kita korupsinya saat ini seperti yang diberitakan oleh media luar cukup masif. Bagaimana caranya membentuk sebuah negara yang kuat dan bersih? Itulah menjadi topik yang akan nanti diadu di dalam program-program kerja pada saat debat politik nanti, gitu loh. Oke, wah, berarti memang balik lagi ya Mr. Puisi, memang yang akan menentukan adalah program-programnya ya Mr. Puisi. Jadi sekuat apapun, sepopuler apapun calon presiden, nah seperti Bapak Ganjar sendiri ya memang kalau di sosial media ramai sekali gitu, bahkan anak-anak kecil pun mengenal beliau gitu karena adanya sosial media, karena kan beliau juga terkenal orangnya itu fun gitu, jadi suka memberikan hadiah kepada anak kecil kayak gitu. Dan saya pun sendiri kalau ngelihat di sosial media itu Pak Ganjar memang terlihat menyenangkan gitu, tapi kan kita tidak pernah tahu ya Mr. Puisi apakah program kerjanya dapat membuat Indonesia lebih baik ke depannya atau tidak gitu. Nah Mr. Puisi, nah dari Bapak Ganjar sendiri nih Mr. Puisi, mungkin nggak sih kalau Bapak Ganjar akan berkoalisi dengan Bapak Anies? Aristoteles pernah mengatakan kemungkinan selalu ada. Oke. Itulah negeri ini yang sulit kita tebak. The last minute kemungkinan pasti selalu ada. Ya. Tetapi yang paling penting bukannya mereka harus bergabung ataupun mereka harus bermusuhan. Ya. Bagaimana caranya dalam pemilihan yang akan datang, pemilihan presiden yang sangat sakral ini tidak ada lagi politik identitas. Tetapi saya lihat gejalanya pada akhir-akhir saat sekarang ini politik identitas itu mulai menyurut. Kenapa demikian? Katanya Bapak Anies akan melakukan politik identitas. Nyatanya yang mengusung Nasdem itu Nasional Demokrat. Tidak mungkin akan membuat negara khilafah misalnya. Nah, tetapi belakangan ini saya lihat banyak juga orang-orang yang agamis, yang nasionalis juga mendekat ke Anies. Itu pertanda pemilihan yang akan datang tidak terjadi politik identitas. Kalau politik identitas ini terus digaung-gaungkan di negeri ini, percayalah, negeri ini akan rapuh. Yang senang adalah orang luar,
kita akhirnya mati. Tetapi percayalah, negeri ini sangat kuat karena begitu banyak kejadian yang telah menimpa bangsa Indonesia. Nyatanya sampai hari ini kita tetap utuh, bersatu padu. Nah, kalau kemungkinan berkoalisinya itu apakah bisa terjadi, Mr. Puisi? Itu saya bilang kemungkinan bisa terjadi antara Bapak Anies dengan Bapak Anies Ganjar. dan Pak Ganjar. Bisa saja. Karena apa? Bila suatu saat Pak Ganjar ini tidak ada yang ngusung, bagaimana? Kayak layangan mau putus, harus ada yang nangkep dong. Nah, kalau nggak ada yang nangkep, eman-eman, barang baik hilang begitu saja. Benar. Nah, itulah yang akan menentukan siapa sih yang paling hebat di negeri ini, siapa sih politikus yang mementingkan negara kita untuk lebih maju ke depan, bukan mementingkan negara kita hancur lebur, berantakan. Percayalah, kalau program-program yang sangat positif, mempunyai wawasan ke depan, bersatu padu, dan ingin menjadikan negara ini negara yang hebat di kemudian hari, percayalah, kita akan menjadi negara maju. Saat itulah masyarakat akan memilih pemimpin yang membuat kita menjadi maju ke depan. Gitu loh. Oke, nah kalau Mr. Puisi bilang ada kemungkinan, dan kemungkinan itu pasti ada, begitu kan Mr. Puisi? Nah, apakah Bapak Prabowo dengan Anies itu bisa, Mr. Puisi, berkoalisi? Kalau Pak Prabowo dengan Anies, kemungkinan ini ya, tadi kan kemungkinan kecil, tapi ini kemungkinan sangat kecil dan kemungkinan tidak mungkin. Oke. Nah, itulah pendapat awam dari kita. Iya. Karena kadang-kadang pendapat awam pun memang bisa terjadi. Iya. Karena pendapat saya tidak ada dihinggapi oleh politik-politik apapun di pikiran kita. Politik kita adalah positive thinking, maju ke depan, bersih, dan menganalisa secara jujur, tidak berpihak satu sama lain. Gitu loh. Oke, wah berarti banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya Mr. Puisi. Berarti memang pemilihan tahun ini berarti memang berat ya Mr. Puisi. Gimana menurut Mr. Puisi, apakah pemilihan tahun 2024 ini merupakan pemilihan yang sangat berat gitu bagi masyarakat Indonesia? Sebetulnya sama, setiap pemilu sebelumnya mau kadang-kadang sama. Karena itu yang menentukan adalah partai politik. Siapa yang hebat, siapa mempunyai strategi yang paling pas, yang digemari ataupun dicintai oleh masyarakat sendiri karena program-program ataupun alat yang digunakan untuk membuat kita bersatu padu, tidak membuat kita terpecah belah. Percayalah, rakyat akan memilih hal-hal yang sangat positif. Apabila ada orang yang berpikir negatif, pasti rakyat akan meninggalkannya. Itulah pentingnya bahwa kita harus menganalisa yang terbaik. Kita pilih yang baik dari yang terbaik. Nah, itulah pendapat Mr. Puisi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Segala macam masalah kita bisa selesaikan di dalam kita mengadakan pemilu yang akan datang. Janganlah pemilu ini menjadi kita bercerai-berai. Jadikanlah pemilu ini kita lebih kuat untuk bersatu. Sehingga negeri ini akan mendapat kepercayaan dari luar negeri. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Kita juga sudah membahas semua calon ya Mr. Puisi, dan semoga informasi ini sangat bermanfaat ya Mr. Puisi, karena kita sudah membahas semua calon-calon presiden yang diusungkan begitu ya, yang kita ketahui pada saat ini karena lagi rame-ramenya ya Mr. Puisi begitu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman di rumah, dan semoga apapun informasinya itu merupakan sebuah informasi fakta dan kita berpendapat begitu ya Mr. Puisi, jadi tidak ada memihak satu sama lain gitu. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.